Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 6. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo dibuka dulu buku paketnya bab 5 halaman 38. Kita mau belajar tentang agama sebagai wujud ibadah. Agama sebagai wujud ibadah. Yang pertama, pengertian agama, asal-usul dan perkembangannya. Pengertian agama. Agama itu ada dua suku katanya, a dan gama. A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama adalah tidak kacau, yang artinya agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau tata kepercayaan. Berasal dari bahasa Sanskerta. Di Indonesia ada 6 agama, ya. Yang pertama agama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Pelajaran kita hari ini adalah agama Kristen, ya. Mengapa terjadi agama? Dengarkan ceritanya ya. Orang-orang pada zaman dahulu itu sudah mempunyai kerinduan yang sangat dahsyat untuk menyembah penciptanya, untuk mengenal penciptanya, untuk mencari penciptanya. Dan mereka juga merasakan bahwa ada kekuatan di luar dirinya sendiri. Sehingga kita tidak perlu heran lagi pada zaman dahulu itu mereka menyembah segala sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan terbesar dari dirinya. Nah, dari situlah muncul sebagai kepercayaan, ya. Ada yang percaya menurut dirinya sendiri, ada juga yang menyembah alam semesta yang disebut dengan panteisme, ada juga yang menyembah petir dan laut karena dianggap terlalu hebat dari dirinya sendiri, disebut dengan dinamisme, dan ada juga yang menyembah batu karena dianggap memiliki roh, disebut dengan animisme. Mereka memberikan sesajen, ya, untuk mengadakan upacara-upacara untuk yang mereka percayai. Nah, selain itu juga kepercayaan yang menyembah kepada banyak dewa. Kepercayaan tersebut disebut dengan politeisme. Dalam Perjanjian Lama, kepercayaan itu sudah banyak ditemukan. Bangsa-bangsa yang berada di sekeliling Israel pun penuh dengan kepercayaan untuk menyembah berhala. Anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Agama itu diartikan sebagai kepercayaan atau peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Dan ini adalah suatu tradisi dari sejak zaman dahulu. Nah, itulah tentang agama. Kemudian kita lihat di bagian B, halaman 41, nah. Kekristenan sebagai sebuah agama. Kepercayaan yang ingin Allah ajarkan kepada kita, kepada manusia itu disebut dengan monoteisme. Artinya percaya hanya kepada satu Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa Bapak Abraham tinggal di Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya semuanya menyembah berhala. Allah ingin mengembalikan umatnya kepada sebuah kepercayaan yang benar, yaitu monoteisme tadi, menyembah Allah saja. Ia menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah. Nah, Bapak Abrahamlah Bapak orang percaya yang membawa kita untuk mengenal Allah. Allah kembali berkata kepada Abraham, ya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Allah memilih Abraham sebagai bapa orang percaya. Nah, anak-anak Miss yang kasih Tuhan Yesus, dari situlah maka kepercayaan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan, mulai berproses. Kemudian
pada peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai inilah mereka mengukuhkan bahwa Allah yang mereka sembah, mereka percaya, ya, yaitu disebut dengan kumpulan umat Allah. Jadi kumpulan umat Allah pada saat itu sudah menyembah Allah. Tujuan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat yang Ia pilih dimaksudkan agar bangsa itu menjadi contoh bagi bangsa lain di seluruh dunia. Namun, pada perkembangannya, bangsa Israel membatasi dirinya dan menganggap bahwa umat pilihan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja. Mereka menyombongkan diri, ya, dari semua atau dari seluruh bangsa. Mereka berbuat semaunya. Mereka menjadi orang yang sombong dan bukan sebagai umat yang menjadi contoh bagi sekelilingnya. Anak-anak Miss, kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi contoh, lakukanlah menjadi contoh. Jangan seperti bangsa Israel tadi, ya. Mereka sudah dipilih Tuhan, tapi mereka berpura-pura tidak mau tahu. Bahkan mereka berpikir hanya mereka yang disayang Tuhan, sehingga mereka menjadi sombong. Kekristenan baru muncul pada peristiwa Pentakosta, ya. Jemaat mula-mula berdiri dan gereja perdana terbentuk. Namun pada saat itu baik jemaat maupun gereja belum memiliki sebutan sebagai agama Kristen. Nah, sebutan Kristen itu baru muncul dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nanti buka dulu Alkitabmu, ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di situ ada diceritakan pertama sekali disebut Kristen itu ada di Antioquia. Nanti kamu baca Alkitabnya, nah. Jadi sebutan Kristen bagi orang-orang percaya untuk pertama kalinya terjadi berasal dari jemaat di Antioquia. Sebutan ini muncul sebagai sindiran Raja Herodes Agripa terhadap Paulus. Nah, sebutan Kristen dimaksudkan untuk menunjuk para pengikut Kristus. Nah, pada saat itu siapa saja yang sudah pengikut Kristus, itulah yang disebut Kristen. Nah, hari ini kita adalah anak Tuhan, bukan hanya pengikut saja, ya, nak, tapi kita adalah anak Tuhan Yesus. Jadi kita adalah Kristen. Jadi kalau kita Kristen, kita harus menunjukkan bagaimana sikap atau karakter Kristus. Anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan Yesus, sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Coba lihat dulu buku halaman 42. Sumber pengajaran kita di gereja itu adalah Alkitab. Ya, setiap hari kita beribadah, kita pasti membaca Alkitab. Alkitab itu adalah wahyu Allah. Ya, Alkitab itu memang ditulis manusia, tetapi Alkitab itu adalah suara Allah, wahyu Allah yang diilhamkan Allah untuk bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Ya, jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri, ya, nah. Jadi itu bukan suara hati manusia, tetapi itu adalah Allah sendiri yang mengilhamkan. Itu adalah suara Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Maksudnya Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang tertentu supaya menuliskan pengalaman iman yang berkaitan dengan relasi Allah dan sesama manusia. Jadi Allah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menuangkan seluruh karya Allah ke dalam tulisan. Jadi Allah yang membimbing, Allah yang mengawal, menuntun para penulisnya. Lalu Alkitab itu adalah Alkitab yang murni. Keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Apa maksudnya keasliannya terjamin? Para penulis menuangkan tulisannya tepat sesuai dengan nama, sesuai dengan zaman, ya, sesuai dengan fakta-faktanya. Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur.
tulisan dalam Alkitab mempunyai maksud yang jelas, baik dalam pemberitaannya maupun pengajarannya. Alkitab memudahkan kita memahami isi yang disampaikan. Namun demikian, proses penyusunan Alkitab ini tidak mudah ya. Itu membutuhkan proses yang panjang, penelitian yang panjang, bahkan banyak perdebatan di antara ahli, para pakar gereja. Nah, anak-anak mis yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu sumber pengajaran dalam ibadah kita di gereja kita itu adalah Alkitab. Tidak ada buku yang lain ya. Alkitab itu sumber pengajaran kita. Jadi ibadah Kristen itu berorientasi kepada Allah saja ya. Nah, berorientasi kepada Allah, dan kita juga harus melihat sesama kita, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, pokok-pokok ajaran kita itu berdasarkan Alkitab. Apa saja pokok pengajaran kita? Nah, yang pertama adalah pengakuan iman rasuli. Kamu harus tahu itu ya. Nah, pengakuan iman rasuli. Anak-anak mis yang sudah beribadah di rumah online, selalu ada pengakuan iman rasuli, ya kan? Di gerejamu juga ada ya nak ya. Oke, nanti itu akan kamu hafal kelas 6. Kemudian doa Bapa kami, hafal itu ya nak. Dan sakramen. Sakramen Kristen itu ada 2. Sakramen baptis dan sakramen perjamuan kudus. Ya, sakramen baptisan itu kita terima pada saat kita masih kecil, kita dibawa orang tua kita, lalu dibawa ke gereja untuk menerima baptisan kudus. Ketika kita menerima baptisan kudus, nama kita sudah tertulis di dalam kerajaan surga. Ya, jadi anak-anak mis yang sudah menerima baptisan kudus, yang sudah dimandikan, dibersihkan atau diselamkan itu sama ya. Baptisan itu melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosanya bersama dengan Kristus. Jadi namamu sudah tertulis di surga. Ya nak, bagi anak mis yang sudah dibaptis ya. Nah, jadi baptisan itu melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosanya bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup baru ya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mati dalam dosa kita bersama dengan Kristus ya, mati terhadap dosa kita bersama dengan Kristus, dan kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, hidup yang baru. Ketika kita sudah dibaptis, kita sudah dimateraikan berdasarkan peneguhan Allah. Artinya kita sudah menjadi anak pewaris kerajaan surga. Jadi anak-anak yang sudah dibaptis sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Baru yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Sakramen yang kedua ini ditetapkan untuk menguatkan kita orang yang percaya, seluruh umatnya, segenap keluarga Allah ya, ditetapkan menjadi atau dikuatkan menjadi orang-orang percaya. Jadi perjamuan kudus berarti makan bersama dari satu roti, yaitu tubuh Kristus, sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena kamu masih anak kecil, anak kelas 6, belum mendapatkan sakramen perjamuan kudus di gereja ya nak. Nanti setelah kamu sudah dinyatakan boleh mendapatkan sakramen perjamuan kudus, nanti kamu bisa ikut bersama dengan orang tua di gerejamu ya nak. Kalau di gereja kita di HKBP itu tunggu dulu dia meneguhkan imannya ya. Itu namanya peneguhan imannya, yang ada kakak-kakak sekolah di gereja kita Marguru Malua. Nanti kamu ikut itu ya, bagi anak-anak yang beribadah di gereja HKBP. Tapi bagi anak mis yang beribadah di gereja lain, mungkin ada acara tertentunya ya sayang, supaya kamu mengikuti perjamuan kudus ya. Yang ketiga, kita lihat dulu tahun liturgi. Apa itu tahun liturgi ya? Setiap kali kita gereja, kita mengikuti ibadah, kita akan melihat suasana gereja yang selalu berbeda dari waktu ke waktu ya. Seperti di gereja kita, di gereja HKBP, kalau kamu masuk ke gereja nah, selalu berganti-ganti hiasannya. Mungkin altarnya berbeda. Hari Minggu sekarang altarnya hijau, mungkin minggu depan ada warna lain, ada yang merah ya. Itu sesuai dengan peraturan atau tahun liturgi pada gereja ya. Mungkin jubah pendetanya ada yang berbeda dengan pendeta lain ya, atau stol pendetanya, dan semua yang
terkandung dalam tahun liturgi tersebut. Oke, tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, anak-anak mis yang dikasihi Tuhan, anak kelas 6, kamu sudah beribadah online di rumah? Ya, bagi yang sudah beribadah online di rumah, ya nak, mulai minggu depan ini tugasmu. Ini tugasnya untuk minggu depan dikumpulkan. Jadi, kamu harus lihat videomu pada saat kamu beribadah sekolah minggu. Ya, video beribadah sekolah minggu kamu ambil boleh dari awal atau pada saat di tengah atau pada saat di terakhir. Jangan lama-lama videonya, hanya 2 menit sampai 3 menit saja. Ya, Miss mau lihat saja apakah anak-anak Miss pada saat beribadah, apakah mengikuti ibadah di rumah atau tidak. Ya nak, tugasmu ini hari minggu depan, ya, supaya kamu tahu bagaimana beribadah, karena ini adalah agama wujud ibadah. Kamu beribadah ya nak, dan divideokan hanya video 2 menit saja. Oke anak-anak Miss, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Tetap baca bukunya ya nak, supaya kamu tahu lebih jelasnya dibaca di rumah, buku paket kita. Salam sehat semuanya, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.